Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan rahayu. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar di Denpasar. Saya dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Profesor Dr. Tutsukawati Lanang Putra Perbawa. Hari ini kami memperkenalkan kita mempunyai dua program studi S1, S2, dan kedepannya tahun ini akan kita kembangkan untuk program studi S3, juga program kelas internasional. Program studi S1 unggul akreditasinya dan universitas kita juga unggul. Program S2-nya baik sekali. Hari ini di bulan ini sedang melakukan akreditasi untuk menuju unggul. Semoga ke depan seluruh masyarakat Bali dan seluruh masyarakat di Indonesia bisa bergabung ke fakultas kami di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Salah satu keunggulan kami di Bali terutama karena persoalan pasarnya membutuhkan tentang advokasi, teknologi informasi dan adat menjadi unggulan kami, maka beberapa mata kuliah yang kami tawarkan yang memang menjadi prioritas dan kita beri kepada mahasiswa tentunya tenaga dosen yang profesional yang mengenai advokasi, yaitu tentang bagaimana melakukan hukum acara baik itu pidana maupun tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi, sehingga kita mendorong mahasiswa agar memahami tentang proses beracara. Selain itu, kebutuhan pasar sekarang adalah persoalan yang terpenting tentang teknologi informasi. Persoalan teknologi informasi dibutuhkan oleh anak-anak muda dan perkembangan zaman seluruh eksponen masyarakat baik ekonomi, hukum, dan sosial. Maka hukum digital, hukum teknologi informasi juga kita beri di S1 maupun S2 karena solving nanti ke depan bagaimana mahasiswa yang kita luluskan memahami tentang persoalan hukum teknologi informasi. Yang ketiga, kan di Bali ini pakemnya adalah persoalan adat. Tentu kami juga menawarkan kepada mahasiswa dan beberapa mata kuliah juga tentang hukum adat yang berkembang, baik itu tentang persoalan perkawinan sekarang, termasuk juga persoalan tanah di adat. Bahkan yang jadi persoalan adalah bagaimana persoalan adat ini terhadap pergaulan turis asing maupun nasional maupun internasional. Ini menjadi penting ke depan mahasiswa mengalami interaksi, karena di Bali tentunya adalah proses daripada baik itu masyarakat asing maupun nasional sering berinteraksi, baik persoalan hukum dan non-hukum, maka penting mahasiswa memahami tentang bagaimana tentang hukum adatnya, kemudian interaksinya secara nasional maupun internasional. Seluruh kampus termasuk Unmas kan selalu melakukan evaluasi terhadap kurikulum. Kurikulum itu tentunya harus mendapatkan masukan dari stakeholder, baik dari masyarakat, mahasiswa maupun lulusan kita. Nah, itu kita akan minta masukan, baru kita akan melakukan perubahan kurikulum periodik ya, setiap tahun menyesuaikan dengan juga apa yang tadi input dan masyarakat, termasuk juga kepentingan eksponen yang lain tentunya. Nah, ini penting. Nah, salah satu kita tadi tawarkan kenapa terus ke digital, kenapa kemudian menjadi penting metode pembelajaran. Dulu zaman COVID kan kita sudah online, tapi sekarang tidak bisa lagi, tetapi kita tidak menutup kemungkinan beberapa tentang interaksi pembimbingan, tentang misalnya jurnal, tentang misalnya aturan perundang-undangan yang membutuhkan sistem-sistem online, bahkan satu web yang bisa baik itu mahasiswa, baik itu dosen untuk mendapatkan informasi-informasi tentang hukum, tentang aturan, tentang jurnal, tentang buku yang update tentunya. Selain update yang memang yang dulu yang pernah dibutuhkan oleh dosen maupun mahasiswa maupun eksponen yang ada di Fakultas Hukum. Ini menjadi penting sehingga tawaran dari teman-teman dosen maupun mahasiswa harus mempunyai perpus yang digital dan online, termasuk ada proses interaksi antara mahasiswa dan dosen yang melalui online. Nah, ini kita buka. Jadi mahasiswa juga kita berikan tentang bagaimana interaksi maupun menyusun dengan online, tetapi satu sisi kita butuh juga perpustakaan referensi yang online. Maka tawaran dari hukum online saya terima kasih, ini menjadi penting. Karena kenapa? Solusi sekarang dengan digital, referensi tentang daftar pusaka, tentang buku, tentang referensi aturan, tentang jurnal, tentang persoalan-persoalan update hukum, itu baik internasional maupun nasional kita butuh wadah. Ya, salah satunya adalah tawarannya dari hukum online dan itu kami ambil dan kita
bisa bekerja sama. Mudah-mudahan juga hukum online harus terus mengembangkan update tentang informasi kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum terkini, kaitannya dengan aturan terkini baik nasional maupun internasional. Jadi metodenya juga beberapa kita tawarkan kepada mahasiswa, selain juga offline yang sudah biasa periodik, tetapi juga melalui rekaman-rekaman, memulai teks-teks yang online melalui YouTube juga kita sudah tawarkan ke mahasiswa. Bahkan beberapa model moot court, persidangan semu dengan online, dengan juga mereka tetap dengan online, dengan kasih contoh juga online tetap kita lakukan. Jadi offline dan online hybrid ini menjadi penting karena kita punya sarana untuk itu, untuk kita kembangkan tentunya untuk memperkuat mahasiswa dan memperkuat dosen dalam rangka menciptakan tadi fakultas hukum yang profesional dan adaptif terhadap lingkungannya. Selama ini kan baik mahasiswa, dosen baik S1 maupun S2 dengan juga beberapa stakeholder kita, lulusan kita dalam melakukan riset, dalam menulis buku, termasuk pengabdian masyarakat, kesulitan dan agak susah kalau offline dan kesulitan untuk mengakses data-data informasi, baik itu undang-undang, perkembangan terkini, dan diskusi-diskusi yang menajamkan tentang persoalan terkini itu. Nah, salah satu yang saya dapatkan, jadi sebelum kita bergabung pun salah satu teman-teman dosen maupun mahasiswa yang dikunjungi adalah hukum online. Maka dari itu hukum online kita taruh sekarang spotnya di tempat berkumpulnya dosen dan tempat bimbingannya para mahasiswa, sehingga siapa nanti yang menggunakan untuk mengakses data, baik itu data informasi tentang daftar pustaka, buku, kemudian undang-undang, tentang perdebatan, tentang jurnal, semua dapat mulai mengakses, dan itu sudah kami lakukan dan luar biasa hasilnya tentunya. Dan ini saya harap ke depan saya minta juga di hukum online tetap mengupdate apa yang menjadi preferensi, baik itu daftar pustaka, bukunya, jurnalnya, termasuk aturan perundang-undangan, karena ini penting bagi perkembangan digitalisasi dan perkembangan informasi. Jadi di dalam sering dikatakan di dalam proses ke depan, siapa yang menguasai teknologi dan informasi, maka dia akan melakukan keunggulan lebih ke depan. Maka dari itu saya rekomendasi agar mungkin mahasiswa, masyarakat umum, juga mungkin fakultas hukum yang lainnya dapat bekerja sama juga dengan hukum online agar tetap memberikan informasi terkini, teknologi yang bagus untuk mahasiswa dan masyarakat serta eksponen yang lain mengakses informasi-informasi itu, sehingga tidak ada keterlambatan informasi, tidak ada keterlambatan pemahaman tentang hukum, tentang persoalan-persoalan terkini. Alasan saya untuk memilih FH Unmas adalah untuk mengembangkan potensi akademik saya setelah lulus dari sekolah menengah atas. Nah, selain itu di FH Unmas yang saya ketahui dan saya alami sendiri, kita dapat mengasah soft skill kita, di mana FH Unmas sangat memberikan kesempatan dan peluang yang sangat besar bagi mahasiswanya yang mau berkembang, terutama di bidang akademik maupun non-akademik. Karena saya sendiri sebagai mahasiswa terdahulunya bisa mengikuti pertukaran mahasiswa, begitu, tidak hanya secara nasional, tapi bisa secara internasional, di mana saya sempat melakukan pertukaran pelajar ke Malang, dan untuk internasionalnya FH Unmas bekerja sama dengan Universitas Malaya, dan itu full ditanggung oleh fakultas. Jadi saya sebagai mahasiswa dulu tidak dikenakan biaya, dan itu sangat meringankan. Berarti tidak hanya mensupport secara akademik, tapi finansial kita sebagai mahasiswa juga bisa dibantu oleh fakultas, begitu. Nah, untuk prospek yang saya rasakan ketika setelah saya lulus, di mana saya pada saat kuliah memang mengambil jurusan keperdataan, dan saat ini ketika saya sudah bekerja, maka materi yang pernah saya terima itu sangat relevan dengan apa yang saya lakukan di pekerjaan sekarang, begitu. Perkenalkan, nama saya Made Endra Adelina. Saya adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Mas Saraswati. Kenapa saya memilih Fakultas Hukum? Di mana memang Fakultas Hukum memiliki akreditasi yang sangat baik. Yang kedua adalah dari sisi pembelajaran juga, termasuk tenaga pengajarnya, dosen-dosennya itu sangat mengedukasi kepada mahasiswa. Kemudian dalam proses belajar mengajarnya juga kami lebih banyak berdiskusi. Fasilitas juga sangat menunjang di Fakultas Hukum.
Kemudian yang kedua dari sisi kita juga ada waktu itu diberikan kesempatan untuk secara langsung bersidang. Nah, bersidang itu disebut di peradilan semu. Jadi saya kuliah di S1 Hukum di Unmas itu tahun 2014, angkatan 2014. Saya memilih Unmas karena memang saya melihat dosen-dosennya itu tidak hanya dosen yang reguler, tetapi juga ada praktisi-praktisi yang banyak mengajar. Itu penting bagi saya. Terus kemudian setelah selesai di Unmas, saya langsung membuka kantor lawyer, dan sampai saat ini sudah banyak perkara yang kita selesaikan. Dari perkara-perkara pidana, perdata, gitu, tata usaha negara, gitu. Seluruh masyarakat Bali dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, saya berharap dengan ini bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mas Saraswati Denpasar. Karena kenapa? Situasi Bali aman dan nyaman yang bisa dinikmati bersama dan kita juga jaga bersama. Kemudian juga Fakultas Hukum dengan program-program unggulannya, tentunya juga dengan fasilitas yang sudah memadai baik ruangan maupun kelas, dan mungkin juga termasuk fasilitas website hukum online yang bisa diakses oleh mahasiswa dimanapun berada. Maka dari itu saya berharap mari kita kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mas Saraswati dengan situasi nyaman dan aman, dan tetap tidak mengurangi program-program yang baik dan lebih unggul yang sudah kita miliki dan bisa bersaing di dunia nasional dan internasional. Dari itu sangat tepat kalau saudara-saudara berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Mas Saraswati Denpasar. Terima kasih.